Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion karya Johannes Calvin. Dari buku yang ketiga bab yang ke-10, How to Use the Present Life, Christian Moderation and Freedom. Cara menggunakan kehidupan sekarang, hidup dalam keseimbangan rohani. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin membuka bab 10 ini dengan menegaskan bahwa orang Kristen hidup di tengah dunia tanpa menjadi milik dunia. Kehidupan sekarang bukan tujuan akhir, tetapi sarana yang Allah berikan untuk menunaikan panggilan iman. Karena itu, kehidupan orang Kristen harus dijalani dengan bijaksana dan secara rohani, bukan dengan keterikatan, bahkan berlebihan atau penolakan total dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Calvin menekankan bahwa Allah menciptakan hal-hal apapun yang ada di dunia untuk digunakan, bukan disalahgunakan. Makanan, pakaian, kenyamanan, dan relasi sosial adalah anugerah Allah yang sah. Masalah muncul ketika manusia menjadikan anugerah tersebut sebagai tujuan hidup, bukan sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Calvin menolak asketisme ekstrim yang memandang kenikmatan duniawi atau kehidupan di dunia sebagai sesuatu yang secara inheren jahat. Menurutnya, sikap ini tidak mencerminkan iman yang sejati, tetapi kesalehan palsu yang justru menolak kebaikan ciptaan Allah. Injil tidak memerintahkan pengingkaran ciptaan, melainkan penataan hasrat. Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebaliknya, Calvin juga menolak hedonisme dan gaya hidup berlebihan. Kenikmatan tanpa disiplin rohani memperbudak hati dan melemahkan kepekaan iman. Orang percaya dipanggil menikmati berkat Allah dengan penguasaan diri, kesederhanaan, dan rasa syukur. Calvin menekankan prinsip moderasi sebagai kunci kehidupan Kristen di dunia. Moderasi bukan kompromi iman, melainkan ekspresi kebijaksanaan rohani. Dengan moderasi, orang percaya, kita sebagai orang Kristen dapat menikmati anugerah Allah tanpa kehilangan orientasi kekal. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menjelaskan pada bab yang ke-10 ini bahwa kebebasan Kristen tidak berarti kebebasan untuk memuaskan diri. Kebebasan sejati adalah kebebasan untuk taat kepada Allah tanpa diperbudak oleh keinginan. Kebebasan Kristen selalu berjalan seiring dengan tanggung jawab moral. Calvin menegaskan bahwa orang Kristen harus siap melepaskan kenyamanan duniawi ketika ketaatan kepada Allah menuntutnya. Kehidupan Kristen tidak berorientasi pada kenyamanan, tetapi pada kesetiaan. Dunia digunakan, bukan diandalkan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin juga membahas bagaimana orang percaya, yaitu kita orang-orang Kristen, menghadapi perubahan keadaan hidup. Dalam kelimpahan, mereka dipanggil rendah hati dan murah hati. Dalam kekurangan, mereka dipanggil sabar dan percaya kepada pemeliharaan Allah. Keseimbangan batin menjadi tanda kedewasaan iman. Calvin menekankan bahwa ketenangan hati lahir dari penyerahan diri kepada Allah, bukan dari kestabilan situasi eksternal. Orang Kristen tidak menggantungkan sukacita pada keadaan hidup, tetapi pada Allah yang setia. Calvin memperingatkan bahwa iri hati dan perbandingan sosial, membandingkan diri dengan orang lain merusak rasa syukur dan menciptakan kegelisahan. Iman mengajarkan penerimaan terhadap kondisi hidup sebagai bagian dari providensia Allah. Calvin mengaitkan penggunaan dunia dengan panggilan kerja. Pekerjaan adalah sarana Allah memelihara manusia dan melayani sesama. Oleh karena itu, kerja harus dijalani dengan kesungguhan, kejujuran, dan kesadaran rohani. Calvin menegaskan kembali bahwa kehidupan di dunia ini adalah arena latihan iman. Melalui penggunaan yang benar atas apa yang ada di dunia, orang Kristen dibentuk untuk hidup kudus, bertanggung jawab, dan bijaksana. Dunia menjadi sekolah rohani, bukan tujuan akhir. Calvin juga menekankan pentingnya hati nurani yang bebas. Orang Kristen tidak boleh dibebani oleh aturan manusia yang mengikat secara legalistik. Kebebasan Kristen dijaga oleh kasih dan ketaatan, bukan oleh ketakutan religius. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin mengingatkan bahwa penggunaan dunia harus selalu diarahkan oleh kasih kepada sesama. Kekayaan, waktu, dan sumber daya adalah titipan Allah yang harus digunakan untuk kebaikan bersama. Kasih menjadi ukuran etis penggunaan apa yang ada di dunia ini.
Calvin menolak spiritualitas yang memisahkan iman dari kehidupan sehari-hari. Iman sejati menata cara makan, bekerja, beristirahat, dan menikmati hidup. Tidak ada aspek hidup yang berada di luar kedaulatan Kristus. Calvin menekankan bahwa penderitaan tidak meniadakan nilai kehidupan di dunia ini. Bahkan di tengah kesulitan, dunia tetap menjadi tempat Allah berkarya dan menyatakan kasih-Nya. Orang Kristen dipanggil setia di tengah dunia yang tidak sempurna. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menunjukkan bahwa kehidupan sekarang selalu berada dalam terang kehidupan yang akan datang. Kesadaran eskatologis menolong orang percaya menggunakan dunia secara proporsional, tanpa kelekatan berlebihan atau sikap meremehkan hidup. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin kembali memberi penegasan dalam bab yang ke-10 buku ketiga ini, bahwa tujuan akhir penggunaan dunia adalah kemuliaan Allah Tritunggal. Segala sesuatu, kenikmatan, kerja, pengorbanan, dipanggil untuk memantulkan, memancarkan, memanifestasikan kemuliaan Allah. Inilah integrasi iman dan kehidupan yang utuh. Bab yang ke-10 ini ditutup oleh Calvin dengan panggilan untuk hidup bebas, seimbang, dan bertanggung jawab. Orang-orang Kristen dipanggil menikmati hidup di dunia sebagai anugerah Allah sambil tetap mengarahkan hati kepada Allah sebagai tujuan akhir hidup. Dari penjelasan dan pemahaman buku ketiga bab 10 yang disampaikan oleh Johannes Calvin, yang saya sudah uraikan dengan singkat, padat, dan jelas, ada 3 implikasi teologis yang saya tawarkan. Pertama, bab ke-10 ini relevan bagi konteks masa kini yang ditandai oleh konsumerisme, tekanan gaya hidup, dan kecemasan eksistensial. Ajaran yang disampaikan oleh Calvin menolong kita orang Kristen membentuk spiritualitas yang seimbang antara kenikmatan dan disiplin, kebebasan dan tanggung jawab. Dalam konteks pastoral ini implikasi teologis kedua dan pendidikan orang Kristen, bab ini memberikan kepada kita pengajaran kerangka etis untuk menata pekerjaan, ekonomi, dan gaya hidup. Orang Kristen dipanggil menolong umat menghidupi iman secara nyata dalam keseharian, bukan hanya dalam ruang ibadah. Implikasi teologis yang terakhir secara praktis, ajaran ini mendorong orang Kristen menjadi penata layan yang bijaksana di tengah krisis sosial, ekonomi, dan ekologis. Dengan menggunakan apa yang ada di dunia yang diciptakan dan dikaruniakan Allah secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kemuliaan Allah, orang Kristen memberikan kesaksiannya bahwa hidup mereka diarahkan oleh iman, pengharapan, dan kasih yang berakar pada Kristus. Kiranya dengan pemahaman yang sudah disampaikan, menolong, memberikan arahan kepada kita untuk hidup dengan benar, kudus, dan adil di tengah-tengah dunia yang fana ini. Ikuti terus penjelasan dari buku yang ditulis Johannes Calvin pada bab-bab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.